Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan Embun Surgawi pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 5. Saya memberikan tema renungan ini adalah mengapa persembahan Habil diterima oleh Tuhan dan persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Kita dapat melihat bagian-bagian firman Tuhan ini. Mengapa saudara persembahan Habil diterima lalu Kain tidak? Mari kita lihat dari Habil dulu. Karena Habil memberi persembahan pada Tuhan yang terbaik, Kain asal memberi. Jadi alasan yang pertama, Habil memberi persembahan pada Tuhan yang terbaik, Kain asal memberi. Mari kita lihat saudara, ayat yang ketiga dan keempat dikatakan begini. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dan anak sulung kambing dombanya, yakni lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahan daripada Habil. Tetapi Kain dan korbannya, ini ayat 5. Tapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain panas, menjadi sangat panas dan mukanya muram. Jadi alasan yang pertama, Habil memberi asal-asalan. Maka dikatakan di dalam ayat 3 tadi, setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian. Tapi kalau Habil mempersembahkan hasilnya karena sebagai peternak, maka kambing domba, dia tidak asal mengambil sebagian dari kambing dombanya, tapi dia memilih yang sulung. Memilih yang sulung. Yang sulung masih dipilih lagi yang terbaik, yang berlemak. Saudara, memang saya dan saudara, kalau mau berkenan pada Tuhan harus memberi yang terbaik untuk Tuhan. Yang terbaik itu pertama kali adalah persembahan dan perpuluhan harus dikembalikan kepada Tuhan. Itu persembahan yang terbaik, minimum 1/10. Yang terbaik dari hidup kita adalah mempersembahkan tubuh kita menjadi korban yang hidup, persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu kalau kita mau berkenan pada Tuhan. Lebih daripada itu, kalau persembahan kita mau diterima oleh Tuhan, saya dan saudara juga tidak boleh memberikan persembahan dalam kehidupan yang tetap hidup dalam kejahatan. Seperti yang dikatakan oleh penulis kitab Yohanes, 1 Yohanes pasal 3 ayat 12. Dikatakan Habil hidup baik dan Kain hidupnya jahat. Ayatnya berbunyi demikian. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Jadi rupanya dia memberikan korban persembahan itu masih tetap hidup di dalam kejahatan. Jadi bukan hidup benar di hadapan Allah. Dan itu tidak berkenan. Saudara harus memberikan persembahan, mengembalikan persembahan, persepuluhan, persembahan yang lain. Tidak boleh dari hasil kejahatan atau dari hati yang jahat. Karena kalau itu hasil kejahatan berarti juga dari hidup yang jahat. Tidak berkenan pada Allah. Tidak diterima oleh Allah. Walaupun diterima oleh gereja. Karena gereja tidak tahu bahwa itu dari hasil kejahatan. Yang ketiga, karena tidak beriman. Sedang Habil beriman, Kain beriman. Mari kita lihat Ibrani pasal 11 ayat 4. Karena iman, Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Jadi Habil itu mempersembahkan dengan iman, saudara. Dengan penuh keyakinan. Karena tanpa iman orang tidak berkenan kepada Tuhan. Seperti dikatakan dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6.
Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling pada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ketika kita mengembalikan persembahan atau memberi persembahan kepada Tuhan, baik waktu, tenaga, pikiran, dan sampai harta kita dengan iman, maka Allah itu pasti memberi upah. Pasti Allah memberi upah. Itu sebabnya Paulus mengajarkan bahwa memberi persembahan itu harus dengan sukarela, harus dengan sukacita, harus dengan iman dan kasih. Seperti orang-orang Makedonia, sehingga diberkati oleh Allah. Memberkatinya tidak dengan bersungut-sungut, walaupun orang Makedonia dalam kesulitan yang besar, tapi dengan sukacita dia mempersembahkan hidupnya dan juga sebagian harta kekayaannya untuk membantu orang-orang lemah di Yerusalem. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengembalikan persembahan perpuluhan dan juga mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran kita dengan sungguh-sungguh, bukan asal-asalan, bukan dengan hati yang panas, yang jahat, tapi dengan iman bahwa Tuhan pasti memberi upah pada saya dan saudara. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan beserta kita.